Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membawakan tema. Ustadz akan membawakan tema. Saya nanti lah saya kasih tahu temanya dulu ya. Ada soalnya. Iya, nanti saya cari dulu ini. Alhamdulillah di tanggal terakhir Ustadz Dr. Rashid. Ingat tulisan Rashidnya dulu. Dr. Rashid. Untuk temanya masih di kotak ketik. Bisa dipakai itu nggak ya? Bisa. Mari. وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tema yang akan saya bahas pada siang ini agak sedikit berubah. Nanti tema yang diminta hari itu insya Allah kali yang akan datang saja. Kedudukan dunia dan akhirat. Ya, bagaimana memposisikan antara dunia dan akhirat? Di mana ditaruh dunia, di mana ditaruh akhirat? Ya, silakan. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Belum ya? Nanti masih ada lagi dulu. Masih ini dulu, nyala dulu. Ya. Berdasarkan surah Al-Qasas ini didasarkan kepada sebuah ayat Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Tapi ini mohon maaf nanti ini ada suara-suara tepuk-tepuk tangan. Bukan saya yang membuatnya ini, tapi saya minta orang. Tapi settingannya itu kurang ada yang kurang sedap begitu. Sudah. Masih Oke. Nah, jadi surah Al-Qasas bagi saudara yang mempunyai Al-Quran bisa menyimak bunyinya seperti ini. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya di sini yang agak mirip. Oh iya. Itu terjemahannya. Carilah atau kejarlah apa yang telah Allah anugerahkan untukmu, kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi jangan kau lupakan bagianmu di mana? Di dunia. Dan berbuat baiklah ya kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba indahnya ayat Quran ini ya. Coba Anda renungkan bunyinya itu. Kalau kita cermati ini, sekali lagi saya baca. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kebahagiaan apa? Akhirat. Tetapi jangan engkau lupakan apamu? Bagianmu di dunia. Seimbang dan seimbang. Kemudian berbuat baiklah ya kepada orang lain atau kepada manusia, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan jangan engkau berbuat atau menyukai bagaimana? Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan.
Nah, inilah kira-kira tema kita pada siang hari ini. Selamat datang bagi saudara-saudari yang bergabung. Tema kajian kita adalah membahas ayat 77 dari surat Al-Qasas tentang kedudukan dunia dan akhirat. Ini penting sekali, kenapa? Karena coba perhatikan ini. Oh, ini ayatnya ini aslinya. Tapi mohon maaf, itu terbalik anunya ini. Dari kiri ke kanan. Pada seharusnya dari kanan ke kiri, kan begitu? Jadi saudara membacanya terpaksa dari sana kemari. Ini programnya saya yang agak kacau sedikit kemarin, kacau programnya. Nah, inilah kandungan ayat tersebut. Ya. Posisi dunia dan akhirat. Posisi dunia dan akhirat. Kemudian misi kebaikan. Kemudian larangan berbuat kerusakan. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi yang pertama tadi ayat itu, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah apa yang sudah Allah berikan untukmu dari kebahagiaan akhirat. Ternyata kita itu disuruh untuk yang pertama menjadi tujuan utama kita itu kebahagiaan apa, Pak? Akhirat. Jadi selama ini manusia ini sering salah memposisikan. Dia habis-habisan untuk mengejar dunia. Padahal sesungguhnya yang diperintahkan kepadanya untuk mengejar apa? Akhirat. Tetapi jangan melupakan bagian di dunia. Jadi jangan dibalik. Kejarlah, kebalikannya apa? Kejarlah apa yang Allah berikan untukmu dari kebahagiaan dunia. Jangan kau lupa bagianmu di akhirat. Ini tidak benar. Namun kebanyakan manusia di zaman kita ini justru yang terakhir mengejar kebahagiaan di dunia, dan kalau sekiranya ada sisa waktu, baru dia mencari akhirat. Nah, posisi dunia dan akhirat. Banyak orang tersesat karena salah memposisikan dunia. Betul, di zaman sekarang banyak sekali orang tersesat. Sampai betul-betul dunia inilah yang menjadi tujuan utamanya. Kita memang berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak ada perhitungan akhiratnya. Betul kan? Jadi waktunya full untuk dunia. Dan memang betul-betul dia dapat. Ya, betul-betul dia dapat. Katakan saja dia membangun usaha 10 tahun, sudah settle ini usahanya. Dia pun tinggal duduk-duduk saja, ongkang-ongkang gitu ya. Kemudian dia delegasikan kepada anaknya, dia bangun lahan usaha baru. Jadi begitu teruslah kerjaannya, memang sampai akhir hayatnya. Itu tidak bisa murni kita ikuti. Karena memang mereka orang kafir. Bagi mereka dunia adalah segala-galanya. Sementara bagi kita, akhirat harus diutamakan dari dunia. Jadi yang menjadi perhatian kita itu adalah akhirat. Sekalipun Anda bekerja di Indosat, sekalipun Anda bekerja sebagai apa? Apakah katakan saja sebagai dokter, engineer, ya, itu tidak mempengaruhi. Tetapi yang ada di kepala itu adalah bagaimana merindukan kehidupan akhirat. Jadi inilah yang perlu kita jaga. Karena
zaman kita hidup ini, kalau Anda masuk ke internet saja lah, mana pernah ada mengingatkan Anda kepada akhirat, betul kan? Oh, Anda masuk ke katakan saja situs apa saja, oh bicara dunia, betul-betul dunia. Kalau Anda tidak sadar diri bahwa Anda sebenarnya hidup ini menginginkan akhirat, Anda akan dibawanya terus, betul tak? Terus hanyut dalam dunia. Buka apa saja situs. Nah, situs politik, oh ceritanya ya cerita kekuasaan. Masuk Anda ke situs bisnis, oh investasi, wow. Nah, Anda masuk ke situs olahraga, jadi memang betul-betul mengarahkan kita untuk memikirkan dunia murni, sehingga bisa-bisa Anda tidak teringat sama Allah lagi. Betul gak saya bilang ini? Jadi disinilah kita perlu ada rem. Jadi tuntunannya itu akhirat yang harus kita utamakan dari dunia. Orientasi hidup harus ukhrawi. Jadi orientasi kita itu apa yang kita kerjakan, kira-kira yang kita kerjakan ini ada nggak tetap memberikan saham untuk kepentingan akhirat kita. Nah, katakan saja Anda berusaha bekerja cari uang. Nah, di dalam niat Anda apa? Ya, supaya saya tenang ibadah. Jadi kalau mata pencaharian saya bagus, saya beribadah itu tenang. Kalau gitu? Nah, kalau saya mau bersedekah enak, nggak susah bersedekah, karena mata pencaharian ada, gampang membantu orang. Jadi semuanya, Anda katakan saja menikah, belum menikah, sekarang mau menikah umpamanya. Kenapa Anda menikah? Bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, kan begitu? Nah, saya mau menikah untuk menjaga kehormatan diri saya. Kalau terus-menerus begini, saya berbuat dosa terus. Jadi saya harus menikah. Nah, inilah dikatakan orientasi akhirat itu. Jadi mengaitkan seluruh aktivitas hidup dengan akhirat. Nah, tidak jauh-jauh Anda bekerja ini sajalah. Kan secara zahir kan Anda bekerja ini tujuannya artinya seperti selalu orang mengumpul uang. Tetapi di sini hati Anda akan ditanya itu. Nah, dan di sinilah kita membetulkan dia. Saya ini bekerja untuk melanjutkan hidup saya supaya saya bisa beribadah. Saya harus sholat, saya harus berpuasa, saya harus menyembah Allah, pencipta saya. Tetapi untuk supaya tenang, enak itu, ya saya harus punya penunjang kehidupan. Penunjang kehidupan ini harus dicari. Mencarinya itu saya adalah harus bekerja. Beda nggak ini? Beda dengan orang yang bekerja semata-mata cari duit, udah. Orang yang berbisnis tujuannya cuma untuk collect money, sudah selesai. Tidak usah pikir-pikir agama. Ya? Nanti ini ketahuannya di mana perbedaan ini? Ketika ada di dalam pekerjaannya hal-hal yang dilarang. Oh, ini Islam tidak membolehkan yang ini. Lalu sikap Anda sebagai, kalau tujuan hidup Anda ini hanya sekedar mengumpul dunia, Anda tidak akan peduli dengan namanya larangan. Apalagi kalau sempat tantangannya apa? Yang dilarang itulah yang mahal nilainya. Kalau gitu? Pekerjaan yang dilarang itu pula lah yang ditawarkan dengan harga yang mahal. Anda mau ini harganya mahal. Disinilah yang membedakan orang yang
Kalau dia bekerja untuk akhiratnya, dia mengatakan, oh sekalipun ini mahal, saya tidak akan mau. Paham? Nah begitulah kira-kira. Dalam melakukan aktivitas dunia pun targetnya harus akhirat. Nah, ini lagi tadi. Jadi kita bekerja, targetnya tetap akhirat. Saya harus beribadah kepada Allah. Tidak boleh pekerjaan saya membuat saya apa? Habis waktu tidak sholat. Nah, kan apalagi kalau orang kerja di barat ya, saudara-saudara ya. Mana ada istilahnya ini waktu sekian menit untuk ibadah? Mana ada itu? Istirahatnya itu istirahat makan. Tidak ada masuk istirahat untuk apa? Sholat tidak ada. Sebenarnya kita pun begitu, kita saja mensiasati. Betul kan? Nah, hubungan Anda dengan kerja, perusahaan tidak peduli itu. Nah, karena memang perusahaan ini kan orientasinya dunia murni. Nah, yang dia perhatikan apa? Semata-mata masalah Anda sebagai manusia. Anda sebagai manusia butuh makan. Oh iya, kalau nggak sakit dia nggak bisa kerja. Masuk angin dia nggak bisa kerja, loyo. Itu memang perlu dikasih waktu istirahat untuk makan. Untuk ibadah, oh tidak ada urusan saya. Jadi kalau ini Anda ikuti, Anda nanti tidak ada bedanya dengan siapa? Orang kafir. Iya. Nah hadirin dirahmati Allah. Jadi orientasi akhirat ganggu juga ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, orientasi akhirat tidak harus berhenti dari kegiatan dunia. Nah, ini diingat ini. Bukan berarti ketika kita mengatakan Islam menyuruh kita mengutamakan akhirat, bukan berarti kalau begitu kita berhenti kerja semua. Kita sama-sama zikir di masjid. Oh, tidak ada ajaran Islam yang menyuruh seperti itu. Contoh Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ya, ini ada ceritanya dulu. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, tapi Nabi tidak ada di rumah. Lalu ketemu sama istrinya. Yang 3 orang ini bertanya, apa aja lah kegiatan Nabi di rumah? Lalu istri Rasulullah menceritakan, ya yang wajar lah. Ada waktunya dia ibadah, ada waktu dia bekerja, ada waktu dia tidur, ada waktunya dia sholat malam. Lalu yang 3 orang ini tidak merasa tidak puas. Kok cuma seperti itu? Padahal beliau Rasul. Lalu masing-masing yang 3 ini bertekad. Kata yang satu, sejak hari ini saya tidak akan makan-makan, saya puasa terus. Kata yang satu, saya kalau malam tidak akan tidur, sholat tahajud terus. Kata yang satu lagi apa? Saya ibadah terus, tidak nikah-nikah. Karena dianggap nikah ini mungkin mengganggu ibadah. Jadi ketika orang itu pulang, Nabi pun datang. Diceritakan oleh istri Nabi. Ada tadi orang datang, ya ceritakanlah. Langsung yang 3 orang tuh ngomong begini. Lalu dikejar Nabi itu orang, yang 3 itu. Ketemu, dipanggilnya. Kalian tadi yang datang ke rumah, oh iya ya Rasulullah. Dengar, kata Nabi. Aku makan dan aku juga berpuasa. Tentu kalau makan tentu mencari makan kan.
Ya enggak? Mana mungkin datang makanan saja begitu ke rumah. Aku makan dan aku juga berpuasa. Aku tidur dan aku juga sholat. Aku juga menikahi wanita-wanita. Nah, jadi artinya apa? Kehidupan yang dilakukan oleh Nabi, kehidupan yang seimbang. Nah, cuma di zaman kita sekarang ini bukan seperti kejadian yang 3 orang ini, justru sebaliknya. Ya enggak? Nah, yang ada zaman sekarang ini orang justru lupa sholat, lupa ibadah. Jangankan boro-boro ngaji. Ya begitu. Yang wajib-wajib saja, sholat, zuhur, segala macam, itu lewat. Kadang-kadang subuh, wah, kalau dia rumahnya sangat jauh, ya diperhitungkan pagi harus jam sekian, sampai di kantor, ya sampai tidak sholat subuh. Allah subhanallah, ya, ngeri tidak? Yang kasihannya apa, saudara-saudara? Kaya juga tidak. Mau saya kasih semacam pergi pagi, pulang petang. Pergi pagi, pulang petang. Pinggang perih, pantat panas, apa lagi? Perut perih, pinggang pegal, pantat panas, penghasilan pas-pasan. Jadi P berapa itu? Itu namanya P13. Iya. Sampai perutnya sudah perih bekerja itu, pinggulnya pegal, pantat sudah panas, duduk bekerja, duduk, hari kerja banyak. Ternyata ujungnya apa? Penghasilannya pas-pasan. Belum habis bulan, gaji sudah habis. Jadi saudara-saudara, inilah kita yang tidak mau itu. Ini namanya apa? Rugi dua-dua. Dunia rugi, akhirat lewat. Oleh karenanya Islam mengajar kita apa? Kejar dulu akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, akhirat udah jelas di tangan. Lalu kata agama kita apa? Kalau akhirat yang kita kejar, dunianya nyusul, ngikut dia. Mudah-mudahan tidak ada orang yang mengejar akhirat, miskin, papa, mati kelaparan, tidak ada. Jadi dari sini sekarang mulailah merubah persepsi. Coba betulkan persepsi adik-adik, ya. Kita ini hidup bukan untuk cari kerja, bukan cari makan, tidak. Kita hidup adalah untuk ibadah. Kita bekerja supaya menunjang ibadah itu bisa tenang. Kalau ibadah itu perut lapar, keroncongan, susah. Oleh karenanya kita cari makan ini untuk membuat lancarnya ibadah itu. Insya Allah, Allah kasih lebih dari makan. Ya? Yang kita cari sebenarnya sekedar makan saja, tujuannya untuk ibadah. Tetapi Allah kasih, Masya Allah, istri dapat. Coba gitu ya? Pekerjaan, Alhamdulillah. Harta benda dikasih Allah. Rumah, masih bisa kadang-kadang membelanjai lagi. Belanjai makan, dan seterusnya. Jadi beginilah kita hidup. Kasihan, seperti yang saya bilang tadi itu. Kasihan. Itu tamsil yang saya bilang tadi itu, pergi pagi P13 itu memang banyak. Ya. Kasihan saudara-saudara. Tidak sholat. Tidak sholat. Ngejar pekerjaan. Allah. Jadi bagaimana orang ini kalau mati nanti? Apa yang dia bawa? Kain kafan itu aja.
Nah, dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Nah, ini maksudnya apa ini? Ibarat orang petani, ya, ladangnya itulah dia tani itu. Nanti ada masanya dia apa? Panen. Nah, kita di dunia ini kerja keras ini ibarat petani yang bekerja itu. Kapan ini panennya kita? Masuk kubur dan baru panen. Nah, masuk kubur dan istirahat. Ya, istirahat. Insya Allah dikasih Allah dalam kubur apa? Kenikmatan. Nikmat kubur. Kenapa? Karena kita di dunia ini sudah menyembah Allah, beribadah kepadanya, taat kepada perintahnya. Nah, kalau perempuan agak sedikit lebih enteng sebenarnya perintah-perintah itu ya. Suruh mengerjakan sholat, suruh berpuasa, kalau ada uang keluarkan zakat. Tapi kan ya tidak mesti juga. Seorang perempuan kan di bawah suami. Jadi apabila seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktunya, mempuasakan Ramadannya, kemudian taat kepada suaminya, surga terbuka untuk dia dari mana saja pintu ingin dia masuk. Enak jadi perempuan loh. Enak. Nah, tetapi kita lihat syarat, ya. Nah, taat sama suami, ya. Nah, kalau yang belum suami masih, ya, artinya masih peluangnya masih besar gitu ya. Nah, sholat, puasa, berbuat baik, nah, belum ada yang mengikat. Tapi kalau sudah punya suami, udah harus taat sama suami supaya masuk surga. Nah, dalam bekerja untuk dunia, seorang masih mengikuti aturan-aturan Islam, meninggalkan apa yang dilarang syara. Inilah buktinya kalau seseorang itu bekerja untuk akhirat. Tapi kalau dia bekerja bukan untuk akhirat, sudah, ya, itu tidak ada urusan itu. Ente mau sholat lagi, pekerjaan banyak katanya, ngaji pula lagi. Mari kita lihat indikasi cinta akhirat. Kalau benar cinta akhirat, apa indikasinya? Merindukan kehidupan akhirat. Ya? Kita ini semua rindu gak? Merindukan akhirat gak? Kalau tahu nilai akhirat dia rindu, tapi kalau tidak dia takut. Kalau gitu? Seperti, mohon maaf, orang-orang di luar kita itu kan takut mati kan? Takut sekali mati. Ya barangkali dia tahu kalau begitu dia mati, habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita merindukan kehidupan akhirat karena akhirat itu tempat panen. Panennya kita. Siapa yang tidak mau panen? Jadi oleh karenanya, mari kita merindukan kehidupan akhirat. Bersemangat dalam beribadah. Ini tanda cinta akhirat ini. Semangat dalam ibadah. Jadi sudah tahu masuk waktu zuhur, jangan bermalas-malas sampai lewat setengah jam baru sholat zuhur. Pokoknya gitu ya. Kecuali memang sudah diatur begitu, tapi sholatnya berjamaah. Janjian sama teman, kita nanti jam sekian ya, sholat zuhurnya harus berjamaah. Karena sekarang memang kebetulan ini sholat zuhur kan waktunya maju terus ya. Tetapi begitu pun tidak boleh sengaja melambat-lambatkan. Kemudian senang berinfak. Ini ciri-ciri cinta akhirat. Jangan kita merasakan bahwa berinfak ini mengurangi rezeki, mengurangi pendapatan. Nah itu nafsu kita betul bilang begitu. Kita punya uang 10 juta, infakkan 1 juta, berarti yang kita punya tinggal berapa? 9. Sebenarnya menurut hitungan akhiratnya tak begitu. Justru kita akan punya lebih dari 10.
Bahkan yang pasti milik kita yang 1 juta yang kita infakkan itu kan, itu yang asli. Yang 9 juta ini belum tentu punya siapa ini. Kalau kita mati, ya udah, gak akan jadi milik kita itu. Nah, saudara-saudara, gairah dalam menghadiri majelis ilmu dan pengajian. Nah, seperti adik-adik inilah. Nah, inilah tanda cinta akhirat. Kalau tidak, mana mau dia datang kemari? Ya, bagus saya ngobrol di sana, habis makan ngobrol, lihat, merokok di sana, ngopi. Menganggap rendah kesenangan dunia, baik itu harta, jabatan, popularitas dan lainnya. Ini indikasi orang cinta akhirat. Alah, itu kecil semua, itu yang namanya kesenangan dunia itu kecil. Ya. Bagaimanapun enaknya mobil, ya, 6 bulan dipakai, itu udah bosan. Bagaimanapun mewahnya rumah, 6 bulan tidur makan siang malam di situ, oh rasanya pengen juga. Wah, enggak, ya keluarlah kita dulu, gak usah di rumah aja. Udah, padahal rumah itu jangan Anda pikir ketika melihat orang yang tinggal di perumahan mewah, katakan saja lah, entah di Alam Sutra atau di mana begitu ya. Wah, enaknya sini ya, tinggal di sini nih. Rumahnya seperti hotel di dalam. Wah, enak sekali nih. Karena Anda belum tinggal di situ. Coba tanya penghuninya, bagaimana? Kata dia apa? Biasa aja. Sama seperti seorang yang ngontrak di kamar sempit, tidak pakai AC, tidak pakai exhaust. Sama. Hasilnya sama. Kalau tanya mereka yang tinggal di kamar yang pengap, panas, bagaimana? Ya biasa aja mas. Jadi jawabannya orang yang tinggal di perumahan mewah itu semua sama. Itulah makanya kita menganggap rendah apa? Kesenangan dunia itu anggap rendah saja. Tidak usah terlalu apakah itu namanya harta, jabatan, popularitas dan lainnya. Oleh karenanya, saudara-saudara, ketika kita menikmati kesenangan, coba sesekali turun dari kesenangan itu. Sewaktu-waktu Anda sudah tidak bisa lagi memiliki mobil mewah karena pajaknya tinggi, karena bensinnya, dan seterusnya, pencaharian makin kecil, Anda terpaksa naik angkutan umum ke sana sama kemari, bau asap, debu. Oh, kata Anda apa? Ya, udah biasa, nggak kaget. Ya. Jadi, ketika kita memiliki nikmat itu, kita coba turun. Rasakan yang dirasakan oleh orang lain yang tidak memilikinya. Kemudian misi kebaikan. Kita ini di dalam ayat tadi kan dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Anda jangan kemana-mana dulu. Saya minum sebentar. Misi kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Paham ini maksudnya? Allah kan sudah berbuat baik kepada kita, betul tak? Perbuatan ihsan, ini namanya perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan Allah itu nyata dan kita rasakan melalui nikmatnya yang tak dapat dihitung. Di antaranya udara yang kita hirup. Coba Anda gak bisa lagi bernafas. Ya, orang yang kena apa? Asma.
Ya. Menarik nafas saja susah. Coba ya. Kita masih dikasih Allah, iya, kebebasan bernafas, lega. Denyut jantung. Oh, bagaimana orang yang kena koroner? Bagaimana orang harus di bypass, penyempitan, penyumbatan. La ilaha illallah. Paru-paru, bagaimana orang yang kena paru-paru basah, TBC. Nah, alam yang tersedia, Masya Allah, alam kita. Ya? Coba kalau nanti datang banjir, gimana? Orang semuanya, rumah terendam. Ya? Kerjaan membersihkan rumah, semuanya lumpur. Kita belum dapat banjir, bersyukur tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Bandingkan dengan orang yang setiap hujan banjir. Berjalan di dalam rumah atas genangan air. Tidur mau di mana? Ini yang begini-gini dipikirin. Ini semuanya karunia Allah. Oleh karenanya, kebaikan Allah ini membuat kita menjadi hamba yang suka, iya, membangun, membuat kebaikan. Jadi kita sebar kebaikan itu. Bagaimana menyebar kebaikan itu? Ya sudah barang tentu. Ya, diantaranya apa namanya? Ya ujung-ujungnya dengan modal yang kita miliki. Kebaikan Allah itulah yang harus kita ikut. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi hamba sendirilah yang membuat dirinya menderita. Ya. Kebaikan itu universal, mencakup manusia pada umumnya, termasuk keluarga, orang tua, jiran, kenalan, sahabat, orang tak dikenal. Kita hendaknya berbuat baik sama mereka. Sebatas kemampuan lah ya, sebatas kemampuan. Ini saya kasih contoh nih. Kalau Anda dari Bogor naik kereta, banyak nih. Berapa orang soal? Kereta ekonomi atau kok apa? Komu apa namanya? Komuter. Ekonomi. Nah, ikhwah, anggap sajalah seperti kita dari Bogor ya. Nah, yang namanya tempat dulu itu rebutan kan. Begitu di stasiun Bogor itu terbuka pintu kereta, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa manusia. Loncat, ya, nyerbu terus. Jadi, iya, memang harga kursi itu mahal, bukan 7.000 itu. Ya, karena perjalanan sampai ke kota 1 jam lebih kan dari Bogor? Bisa 1,5 jam. Nah, jadi kan begitu. Walaupun ini mahal, kalau memang kita melihat ada yang lebih berhak dari kita, kan saja ada orang tua, iya. Ada orang tua, iya. Nah, kalau yang sama-sama muda, ya memang itu rezeki kita, kan begitu ya. Sama-sama muda, giliran dia berdiri, ya kita dulu. Giliran dia dulu, kita berdiri. Kita juga gak ngiri ya. Ngiri juga gak boleh.
Tapi alangkah bagusnya kalau bagi-bagi. Artinya apa? Separuh jalan kita. Begitu. Kira-kira setengah jam lagi kita nyampe, sudah setengah jam lewat, ya udah. Jadi udah cukup ini. Setengah jam lagi bisa lah. Tapi kalau 1 jam berdiri memang terasa juga kita dipegal apa itu. Saya hampir tiap hari berdiri, ya sudah tahu. Ya, naik komuter itu, naik dari Cilebut, hampir setiap hari saya berdiri. Ya mana bisa dapat kursi kalau dari Cilebut ya. Dari stasiun Bogor saja nggak bisa dapat, orang loncat itu. Karena beberapa waktu ini saya datang itu dari Bogor. Mau bawa mobil, aduh gak kuat. Tidak kuat. Perginya iya, nanti pulangnya macet sebelum Cibubur. Udah. Lebih mending lah berdiri setengah jam daripada bermacet-macet 2 jam. Jadi ini Jakarta sudah tidak nyaman untuk ditinggal. Sudah tidak nyaman. Jadi secara umum saudara-saudara ya, mintalah sama Allah kalau sekiranya antum itu dapat pekerjaan di luar Jawa itu, Masya Allah, ya, ini sudah tidak nyaman lagi. Saya pun termasuk ke Bogor ini karena udah Jakarta ini udah penuh debu, sesak nafas, panas. Kalau ke Bogor itu pulang kalau malam betul-betul istirahat, ya enggak? Iya kan? Ini pengalaman orang Bogor gimana? Pernah diam nih. Memang badan capek, ya. Pulang sampai di Bogor itu betul-betul cok, istirahat betul. Tapi kalau di Jakarta Anda sampai di rumah masih berkipeh. Apa sih berkipeh? Masih berkipas gitu ya. Ya jadi ikhwafil rahmati Allah, menyebarkan kebaikan. Larangan berbuat kerusakan. Ini kandungan yang ketiga dari ayat tadi. Kita dilarang berbuat kerusakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran tadi? Wala tabghil fasada fil ard. Ayo kita baca sama-sama. Wala tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau menginginkan perbuatan kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat rusak. Apa aja itu? Perbuatan merusak itu mencakup bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Nah, kedua-duanya Allah tidak suka. Kerusakan akan menimbulkan murka Allah, laknat dan bala yang tidak hanya menimpa para pelaku tetapi juga orang lain. Nah, apa ini kerusakan fisik? Yang besar-besar ini dia, yang besar. Kerusakan fisik itu limbah, kerusakan lingkungan, laut jadi kotor, udara jadi rusak, daratan jadi hancur. Ini yang besar ini ya. Inilah kerjaan orang-orang tambang, orang-orang industri. Itu para pengusaha-pengusaha yang punya industri itu. Di Kerawang, di Cikarang, di Bekasi, di Cibinong. Inilah kerjaan mereka. Merusak lingkungan. Karena yang di kepalanya apa? Uang. Profit. Kalau mereka orang kafir, ya memang di sini surganya. Tapi kita tidak dibolehkan ini sebagai orang mukmin. Ya. Laut jadi kotor, industri itu membuang limbah itu langsung itu. Ya, makanya kalau Anda lihat dari udara perairan Jakarta itu, butek. Subhanallah. Tidak usah jauh-jauh, pergi aja ke Ancol. Gimana dia Ancol? Air Ancol itu kotor.
Saya dalam 6 bulan terakhir ini saja 2 kali ke Nun daerah dekat Natuna. Ya. Ada kepulauan namanya Kepulauan Anambas. Mungkin Anda tidak pernah dengar ya. Alhamdulillah saya waktu Idul Fitri ke sana, Idul Adha ini juga di sana. Di tengah laut, di offshore. Untuk sampai ke offshore itu naik helikopter, ya. Kelihatanlah pulau-pulau itu, laut hijau, biru, sebiru-birunya. Dari atas itu kelihatan ikan di dalam itu. Masya Allah, ya. Bersih alamnya, udara itu enak bernapas, langit biru. Nah, ini kenapa saya katakan, karena kita yang di Jakarta hampir tidak melihat langit yang biru, hampir tidak melihat laut yang biru, lautnya coklat. Nah, kalinya itu. Nah, ini Allah tidak suka itu. Suatu saat Anda jadi pengusaha, hati-hati. Sekarang Anda jadi karyawan Indosat, tetapi tidak tahu, entah 10 tahun mendatang Anda punya pabrik. Makanya perhatikan ini. Limbah industri itu jangan sampai merusak alam, mencemarkan. Nah, ini yang besar-besar. Nah, coba ya, manusia sulit menikmati udara bersih, air bersih, lingkungan yang bersih. Kerusakan akal alam akan menimbulkan bencana yang akan menelan korban manusia. Tapi jangan menganggap bahwa kerusakan itu hanya dengan industri. Yang kecil-kecil juga ada. Itulah namanya 5 huruf. ROKOK. Itu juga merusak udara. Orang lain tidak bisa bernafas lega. Apalagi kalau sempat diangkut. Allah, ada yang merokok. Saya terus teranglah, saudara-saudara ya, kadang-kadang saya nggak kuat gitu ya, nggak kuat. Ya, ketika naik angkot supirnya merokok. Pak, tolong matikan rokok Bapak. Sambung tidak saudara, tidak sambung kan? Tolong matikan rokok Bapak, saya nggak bisa bernafas. Wah, kalau Bapak tidak setuju turun aja. Oke, berhenti di sini, saya turun. Turun saya. Bukan mobil angkot kamu saja yang punya. Ya. Kalau udah sudah angkot di belakang itu ada yang merokok, saya bawa tas, buku, gini-gini kan saya supaya. Kalau kereta turun ya. Makanya gak berani saya naik apa? Naik ekonomi. Iya. Kalau naik ekonomi mau turun di mana? Pindah gerbong, Ustaz. Hah? Pindah gerbong. Sebuah gerbong begitu. Tapi sekarang ya agak mending lah daripada dulu ya. Dulu yang namanya kereta itu, ya Allah, saya paling kasih itu perempuan. Sekarang masih mending karena mahal 7.000 ya. Tapi alhamdulillah ada gerbong wanita. Tetapi sekali masuk juga ini perempuan ke gerbong laki-laki. Ini adik-adik ini ada yang dari Bogor enggak ya? Hah? Alhamdulillah. Oh, gak ada yang dari Cibubur juga kan? Oh, Bojong. Dekat lah. Nah, jadi kalau dulu ya, saya dengar cerita aja lah ya.
La ilaha illallah. Yang paling kasihan itu perempuan. Nah, didesak-desak. Astagfirullah. Gak kuat lah kita menceritakan. Sampai ada katanya itu, ya ini memang jahat lah kali dia ya. Nah, jika ekonomi ini, ya perempuan begitu sampai turun basah ini ya sudah belakangnya. Faham sendal basah? Iya, iya. Korban orang laki-laki. Sampai begitu. Jadi saudara-saudara, ada yang namanya di dalam Al-Quran, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, makanya sering timbul banjir, tanah longsor, mati sekian banyak orang, menderita, ya, masuk rumah sakit, cacat, biar rasa. Yang lain bisa mengambil apa? Ibrah. Oh begitu ya akibatnya. Baru. Kalau nggak begitu, nggak mikir. Masih merusak terus. Merusak terus. Nah, jadi kadang-kadang kalau sudah timbul ancaman itu, wah ini bulan Desember, semuanya menakutkan kan? Apalagi melihat kejadian di Thailand, wah kayaknya Indonesia akan kena seperti Thailand. La ilaha illallah. Ya cuma kita kan sebagai orang mukmin, pasrah kita kepada Allah tinggi, tawakal, sambil berdoa, ya Allah, Engkau Maha Penyayang, kami adalah hamba-hamba. Walaupun mungkin menurut aturan alamnya kami ini kena, tetapi Engkau berkuasa mengalihkannya. Alihkan bencana itu ya Allah, jangan ke kami, ke Australia aja kasih. Biar lewat ya. Iya. Atau nggak nyampe ke kita, Singapura aja lah kasih. Jadi jangan engkau timpakan kepada kami ya Allah, kami yang tidak mampu. Jadi kerusakan non fisik ada lagi. Kerusakan non fisik ini moralitas generasi muda, tayangan-tayangan media yang berbau porno, ya. Nah, rusaknya mental karena judi, hancurnya kepribadian karena narkoba, la ilaha illallah, munculnya macam-macam penyakit akibat rokok. Ya. Kerusakan non fisik jauh lebih parah dari kerusakan fisik. Jadi saya ajak Anda, bagi yang masih merokok, ya udah, stop itu merokok. Ya. Demi keselamatan diri Anda dan orang di sekitar kita. Ini bukan cerita-cerita ya. Seorang perokok berarti dia siap anak cucunya kena kanker. Bukan cuma dia. Saya punya sepupu, bapaknya perokok, anaknya sudah satu meninggal kena kanker, dan sekarang sedang. Itu karena dari ayah. Ayah perokok berat. Nah, jadi ini jadi ibrah. Apa kita mau anak kita nanti melaknat kita? Ih, bapak ini perokok, aku yang jadi korbannya. Ya, yang paling kasihan itu istri lagi. Istri, dia sebenarnya nggak bisa nerima suami yang merokok.
Tapi mau bilang apa? Dapat suami perokok. Ya. Saudari-saudari kalau mau menikah tanya dulu. Kalau calonnya ini perokok, udah gagal aja. Cari yang tidak merokok. Nah, ya. Saya ya karena kita ini kan sering bertemu dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di rumah tangga. Ya, begitulah keluhan mereka. Iya Pak, bagaimana? Kita sebagai istri melarang suami merokok. Bagaimana? Marah dia. Jadi inilah saudara-saudara, setiap bentuk keterlibatan dalam tindakan pengerusakan akan menuai bala. Mari kita jauhi perbuatan merusak, baik fisik maupun non fisik. Sampai di sini ada dulu kajian kita. Setengah dua kan? Ada yang ingin ditanya silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Paparannya mengenai cinta akhirat. Bagaimana kita maksimalkan dunia untuk mencapai akhirat kita? Apa masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan. Ada yang ganjil tentang rokok? Mundur. Akhwatnya? Gimana silakan. Kasih tahu nomor anu saya juga, email. Kalau ada yang ingin mencatat email ya, Daud Rashid Harun. Daud Rashid, Rashidnya SY ya. Daud Rashid ya. Harun, nyambung semua tuh. Harun @yahoo.com. Iya. Ada yang mau ditanya, ada yang mau menyampaikan keluhan atau apa saja, silakan. Ya. Mudah-mudahan saya sempat. Ya. Jadi kadang-kadang laki-laki pun kadang-kadang mau juga minta carikan, boleh juga. Di samping Ustaz, Oh begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Terima kasih pada Ustaz. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak.